Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yuli pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenal sifat-sifat Allah. Namun sebelum itu mari kita buka dulu pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada peta konsep di halaman 20, kalian bisa lihat di situ sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti melekat pada Allah, yaitu ada 20. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Kita bahas satu-satu mulai dari wujud dulu. Next kita ke halaman yang selanjutnya, ada di halaman 22. Kita ke wujud. Wujud artinya ada. Allah berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu sekalian daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian sifat yang kedua yaitu qidam. Qidam artinya terdahulu atau awal. Maksudnya, Allah telah ada lebih dulu dari pada apa yang diciptakannya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga yaitu baqa. Artinya kekal. Kekal di sini berarti tidak akan pernah punah, binasa ataupun mati. Dia akan tetap ada selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada satupun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakullahu kufuwan ahad, yang artinya tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri.
Maksudnya, Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang keenam adalah sifat wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Yang ketujuh yaitu kudrat, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu sifat iradat. Artinya berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Dalam surat Yasin ayat 82, yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. 9 adalah ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4, yang artinya, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ke-10 adalah sifat hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Baik, selanjutnya sifat yang ke-11, yaitu sama, artinya mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam hati. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 76, Wallahu huwas sami'ul alim, yang artinya, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat yang ke-12 yaitu basar, artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskan tentang sifat ini di dalam Al-Quran ada pada surat Al-Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir, yang artinya sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 13 yaitu kalam, artinya berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman-Nya dari kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 143.
Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Yang selanjutnya yaitu qadiron, artinya berkuasa. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya muridan, artinya berkehendak. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Hud ayat 107, yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Sifat yang ke-16 yaitu aliman, yang artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang Maha Esa. Di surat An-Nisa ayat 176, Wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Yang ke-17 adalah sifat hayyan, artinya hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Dalam surat Al-Furqan 58 dijelaskan, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Sifat yang ke-18 yaitu sami'an, artinya mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan, ataupun doa hambanya. Ada di surat Al-Maidah ayat 76, Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya adalah sifat basfiron, artinya melihat. Allah selalu melihat gerak-gerik kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Di surat Al-Isra ayat 1, Allah bersabda, Innahu huwas sami'ul basir, yang artinya sesungguhnya Dia, Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sifat yang ke-20 yaitu mutakalliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Sama dengan sifat kalam, mutakalliman juga berarti berfirman. Firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran adalah di surat Al-A'raf ayat 143, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, maka pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Nah, itu tadi sifat-sifat wajib yang sudah kita pelajari, ada 20. Untuk pertemuan selanjutnya ada pengelompokan dari sifat-sifat wajib menjadi 4 kelompok. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan juga ma'nawiyah. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.